Oke, di sini saya akan mengulas bagaimana menggunakan rumus-rumus yang ada dalam statistik, khususnya rata-rata, di mana rata-rata itu ada 3 rumusan. 2 rumusan sudah dikemukakan di modul, yaitu dengan menggunakan nilai tengah kelas dan nilai deviasi. Deviasi adalah penggunaan rataan sementara. Nah, yang akan disajikan di sini juga sama dengan menggunakan rataan sementara, tetapi dengan menggunakan pengkodean. Nah, pengkodean ini sebenarnya codingnya itu diambil dari selisih antara rataan sementara dengan nilai tengah, lalu dibagi dengan intervalnya. Rataan sementara itu sebenarnya juga nilai tengah. X bar S lambangnya itu rataan sementara. Kelihatan nggak sekarang saya lagi nulis? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi X bar S itu adalah rataan sementara. Rataan sementara itu adalah nilai tengah kelas juga. Tempat sampahnya gimana? Nilai tengah. Itu. Nilai tengah kelas yang dipilih. Nilai tengah kelas yang dipilih. Aku udah bilang masih bunda kemarin kotor pakai itu. Oke. Jadi X bar sementara itu nilai tengah kelas yang dipilih. Kalau ada itu, Tolong di mute dulu ya, yang ini biar suara saya aja yang masuk. Halo? Marah-marah nih, Mas punya nyuruh. Halo? Gantilah tempat sampah itu ntar. Oke. Di mute yang lainnya tolong di mute dulu. Rataan Maaf, sementara. Maaf, Pak. Rataan sementara itu nilai tengah kelas yang dipilih. Oke? Jadi kalau gitu bebas dong, bebas menentukan rataan sementara. Tapi sebaiknya rataan sementara dipilih di tengah kelas. Ini kelasnya ada 7, berarti di kelas keempat. Atau di frekuensi paling besar, paling tinggi. Di sini kebetulan frekuensi paling tingginya adalah 12. Maka kita pilih rataan sementaranya adalah dari kelas keempat. Bagaimana menentukannya? Rataan sementara sama adalah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas berarti tinggal dijumlah, batas-batas kelas, dijumlah dibagi 2. Jadi 55 tambah 59 bagi 2. Belakangnya 14, berarti 7. 14. Bagi 2, 7. 57 berarti rataan sementaranya. Setelah menentukan rataan sementara, berarti nilai-nilai yang lainnya kan bisa ditentukan sebenarnya. Nah, caranya gampangnya adalah intervalnya aja cek. Intervalnya adalah batas kelas dikurangi dengan batas kelas sebelumnya. Jadi 45 dikurangi dengan 40 misalkan. 5. Atau 45 dengan 50, 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini intervalnya. Oke, jadi interval itu adalah selisih antara batas kelas kedua dengan pertama, ketiga dengan kedua, dan seterusnya. Atau interval itu adalah selisih antara tepi-tepi kelas. Tepi kelas atas dikurangi dengan tepi kelas bawahnya. Itu interval kelas juga. Oke. Nah, setelah ketemu itu, maka kita bisa mendapatkan nilai tengahnya adalah 357. Nilai tengah sementaranya juga 57. Berarti 57 kurang 57 kan 0. Jadi kode yang pertama untuk kelas yang kita pilih rataan sementaranya, kodenya pasti 0. Gitu kan? Lalu kode ke atasnya berarti kurang 1, kurang 1. Gampangnya gitulah. Kurang 1, kurang 1. Kok bisa? Karena selisih antara nilai-nilai tengah kelas. Ini misalkan nilai tengah kelasnya 57. Berarti yang ini adalah 52. Yang ini berarti berapa tuh? 47. Yang ini 42. Itu nilai tengah kelasnya. Nah, berarti kan selisihnya 5, 5, 5 semua. Bagi 5 berarti 1. Bagi 5, 1 dan seterusnya. Nah, karena dia ke atas, kurang 1, kurang 1. Kalau ke bawah, tambah 1, tambah 1 aja. Cara gampangnya gitu. Bisa dimengerti nggak cara mudahnya? Menentukan coding. Jadi, langkah pertama adalah tentukan kode 0 dulu. Kode 0 upayakan di kelas paling tengah atau di frekuensi paling tinggi. Ke atas kurang 1, kurang 1. Ke bawah tambah 1, tambah 1. Jadi, angkanya cuma sebatas ini aja. 1 sampai 3, min 1 sampai min 3, dan seterusnya. Paling banter sampai min 4 sama 4. Bisa dimengerti? Menentukan codingnya dulu.
Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, coding ini, pengkodean ini kalian bisa gunakan tanpa kalkulator menghitungnya. Kenapa? Karena kalau kalian dengan menggunakan nilai tengah kelas itu harus pakai kalkulator. Karena kalau enggak repot menghitungnya. Cukup besar bilangan-bilangan. Misalkan 57 kali 12 kan cukup besar. 52 kali 8 kan besar. 47 kali 7, 42 kali 2 kan cukup besar. Tapi kalau dengan coding nggak perlu nilai tengah. Tapi yang kalian lakukan adalah FI mu I. Berarti 2 kali min 3 minus 6 ya kan? 7 kali minus 2. 7 kali minus 2 berarti min 14. Kan nggak perlu kalkulator ngitung yang kecil-kecil ini. 8 kali min 1 minus 8 kan? 12 kali 0, 0. 6 kali 1, 6 kan? 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Lalu jumlahkan. Yang negatifnya ini minus 28. Yang positifnya 18. Dijumlahkan minus 28 dengan 18 adalah minus 10. Oke? Mudah kan ya menghitungnya, pengkodeannya? Jadi langkah pertama apa? Tentukan kode 0 dulu. Ke atas kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1. Paham? Kalau ada yang nanya, dari mana itu min 1, min 2? Dari ini. X bar sementara dikurangi nilai tengah kelas, dibagi dengan C, interval. C itu interval. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Lalu yang dibutuhkan apa? Tadi rata-rata itu rumusnya adalah rataan sementara ditambah sigma FI mu I dibagi sigma FI kali C. Berarti rataan sementaranya tadi 57. Jumlah sigma FI mu I-nya adalah min 10. Jumlah sigma FI-nya berapa? Jumlahin. Ini 10, 17, 29, 35, 40. Nah, berarti yang dibutuhkan itu 40 min 10. Ini 40. Lalu intervalnya tadi sudah dihitung 5. Oke. Berarti nilainya adalah 57 ditambah 10 dibagi 40 berarti min 1/4. 5 dibagi min 4 berarti min 5/4 ya kan. Nah 5/4 itu kalau diminta desimal kan berarti 1,25. Berarti jawabannya adalah 57 dikurangi 1,25. 55,75. Jadi rata-ratanya 55,75. Nah, jadi tanpa kalkulator kalian bisa menghitung cepat berapa nilai rata-rata sebuah data. Bisa dimengerti caranya? Baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang bagaimana kalau data itu disajikan dalam histogram? Data disajikan dalam histogram juga prinsipnya sama. Disajikan dengan histogram juga sama. Berarti yang kita butuhkan adalah frekuensi kelasnya. Yang kedua adalah codingnya. Oh, kalau gitu kita data aja frekuensi kelasnya kan? Nah, jadi kita data frekuensi kelasnya. Jadi kalau ada diminta nilai statistik rata-rata, jadi kalian dari histogram ini kita tentukan frekuensinya. Yang pertama kelasnya berapa frekuensinya? Kelas pertama. Marwan? Berapa frekuensi kelas pertama? Tasya? 2, Pak. 2, oke bagus. 2. Terus frekuensi kelas kedua? Tasya, lagi lanjutkan. 4. 4, oke bagus. Ketiga? 10. 10. Terus kelas keempat? 14. Bagus, 14. Kelas kelima? 12. 12, oke. Kelas keenam? 5. 5. Kelas ketujuh? 3. 3, oke. Lalu jumlahkan dulu boleh. Berapa kalau dijumlahkan? 6 tambah 10, 16. 16 tambah 14? 30 kan?
30 ditambah 20. Berarti total frekuensinya 50. Lalu setelah itu yang kedua tentukan codingnya. Nah, codingnya itu adalah kode 0 pertama kali tentukan. Di mana kode 0 sebaiknya diletakkan? Di 14. Jadi yang pertama sebaiknya di 14. Oke, habis itu ke atas berapa nilainya? Mahdiah? -1, Pak. -1. -1. Ke atasnya lagi? -2. -2. Sampai Ke atasnya -3, lagi? -3, Pak. -3. Oke, ke bawah 0? 1 sampai 3, Pak. Terus 2 sama 3 kan? 3, Pak. Oke, sekarang Iya, Pak. kalikan. 2 kali -3 berarti -6 kan? 4 kali -2 berapa? Ayo Randy, Mahdiah. -8. -8, -8, Pak. Pak. Terus? -10, Pak. Oke, sip. 10. Terus? 0, Pak. 0. Terus? 12, Pak. 12. Terus? 10. 10. Terus? 9. 9. Oke, sekarang jumlahkan. Ini yang negatif dulu berapa? Gantian, Randy. Yang mana Pak yang negatif? Yang negatif dulu. Tadi siapa? -24. Oke, yang positif? -31. Bagus. Nah, sekarang jumlahnya. Jumlahnya sudah frekuensinya 50. Nah, sekarang ini jumlahnya berapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah rataan sementara sebagai nilai tengah yang dipilih. Jumlah frekuensi kali mu i dibagi dengan frekuensinya. Apa ini jumlahnya? 7. 7. Oke, bagus. Nah, sekarang hitung rataan sementaranya tadi berapa? Belum ditentukan. Rataan sementara adalah nilai tengah kelas. Nah, berarti di sini nilai tengah kelasnya. Rataan sementara adalah nilai tengah kelas. Karena di sini tepi-tepi kelas berarti kalian jumlahkan aja. 154,5 ditambah 159,5 dibagi 2. Itu rataan sementara. Berapa tuh? 5-nya substitusi ke sini. Berarti disubsidi 155. Belakangnya 5. Tambah 9. 14. Bagi 2. 7 gitu kan? Jadi cara ngitungnya gitu. 5 yang ini gandengkan ke 4,5 jadi 5. 5 tambah 9 14. Bagi 2 7. Jadi jawabannya 157. Jadi rataan sementaranya 157. Lalu jumlah frekuensi mu i-nya 7 kan? Kemudian frekuensinya 50. Intervalnya berapa? Nah, intervalnya ngambil dari sini aja nih. Nah, yang gampang. Atau dari yang ujung juga boleh. Berapa selisihnya? Selisih 9, 4. 9 dikurangi 4 kan 5 gitu kan? Jadi intervalnya 5. 5 dibagi 50 kan 10 berarti kan ya? Ya, jadi jawabannya adalah 157 ditambah 7/10. Berapa 7/10? 0,7 kan? Nah, jadi rata-ratanya adalah 157,7. Kan mudah. Nggak perlu pakai kalkulator ya. Kode 0 saat kita letakkan berarti rataan sementaranya adalah nilai tengah yang diberi kode 0. Karena kode 0 itu di frekuensi paling tinggi, berarti nilai tengah kelasnya adalah tinggal dijumlah bagi 2 aja. Kalau di tabel jumlah bagi 2, kalau di histogram juga tinggal jumlah bagi 2, tepi-tepi kelasnya. Setelah itu, kode 0 ke atas kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1 ya. Lalu dikali-kalikan. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalau rata-ratanya sudah diketahui. Ini contohnya di sini. Jika rata-rata dari data pada daftar distribusi frekuensi ini 76,9. Udah ditentuin nih.
maka nilai P yang memenuhi berapa? P-nya berapa ini? Nah, berarti kan kalau tadi kan sudah diketahui frekuensinya semua. Kalau ini belum. Caranya sama. Yang perlu kalian perhatikan adalah, tentukan adalah rata-rata adalah rataan sementara ditambah sigma Fi mu I per sigma Fi. Jangan lupa dikalikan C. Oke? Nah, kalau gitu berarti kita harus menetapkan kode 0. Ini mu I-nya. Kemudian ini sigma Fi mu I. Nah, karena di sini P-nya ada di kelas kedua, lalu cara paling gampang adalah kode 0-nya jangan di 8 atau di frekuensi paling tengah. Nggak usah, walaupun ini 5 di tengah-tengahnya kan 8 nih, kata Pak Iman, di tengah aja. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh di 8, boleh di mana saja 0 itu. Tapi sebaiknya untuk kasus yang seperti ini variabel, sebaiknya kode 0 upayakan di kode yang nilainya P. Tujuannya apa? Biar berapapun P-nya kalau kalikan 0 kan gampang. 0 kan? Ngerti nggak? Ya? Ngerti, Pak. Ya, jadi 0 dikalikan berapapun 0. Gampang. Jadi ke atas berarti hanya min 1. Ke bawah berarti 1, 2, 3. Gitu kan? Nah, kan mudah. 1 kali min 1, min 1. 8 kali 1, 8. 6 kali 2, 12. 4 kali 3, 12. Jumlahkan. Ini adalah 20, 32. Jadi 31. Benar nggak nih? 20, 32 kurang 31 kan? Nah, lalu jumlahkan frekuensinya 10, 19 tambah P. Berarti frekuensinya 19 tambah P. Karena P nggak tahu. Lalu kode 0-nya di sini. Berarti rataan sementaranya berapa dong? 60 ditambah 69 dibagi 2. Jadi berapa? 4,5. Oke, 64,5. Bisa yang belum apa lagi? Interval. Intervalnya mana? Yang gampang aja. Intervalnya 50 ke 60 aja. Atau 59 ke 69. Itu intervalnya. Berarti intervalnya 10 kan ya? Intervalnya 10. Oke, jumlah frekuensinya sudah ada. Jumlah frekuensi kali codingnya sudah ada. Intervalnya sudah ada. Rataan sementaranya sudah. Berarti masukkan ke rumus. Rataan sementaranya adalah 64,5. Rata-ratanya sudah ada. 76,9. Jumlah frekuensinya 31 kali mu-nya. Jumlah frekuensinya 19 ditambah P. Kali interval. Intervalnya adalah 10. Oke? Nah, kita kan belum tahu P-nya. Caranya adalah pindah kelas aja. Pindah ruas. Dengan cara dikurangi 64,5. Kiri kurangi, kanan kurangi. Berarti 76,9 dikurangi 64,5. Berapa tuh? 76 dikurangi 64 kan 12 ya kan? 9 dikurangi 5, 4. Jadi 12,4. Oke? 12,4. Lalu ininya berapa? 1 kali 10. 310 dibagi 19 tambah P. Oke? Nah, pindah posisi aja, tukar. Jadi 12,4 sama dengan 310 per 19P. Berarti 19 plus P adalah 310 dibagi 12,4. Gampangnya gitu. Saya kalikan 10 biar tidak ada pecahan. 3100 dibagi 12,4. Ya. Kalau lihat dari angkanya 12,4 itu 31 itu kan berarti 25 dong. Karena 12 kali 25 kan 3.000. 1.200 kali 25 3.000. 3.100. Nah berarti P-nya kan ketahuan. Jadi 19 tambah P adalah 25. Maka P-nya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke? Bisa dimengerti cara menghitung rata-rata? Nilai modusnya ada di sini kan ya? Nah, jadi nilai modusnya ada di sini. Iya Pak, yang tengah. Ya, di antara inilah. Kalau nggak 64,5 ya 65 dan seterusnya.
Lalu modus itu rumus umumnya itu adalah tepi bawah ditambah delta 1. Delta 1 bisa pakai lambang segitiga, bisa juga pakai D. Dibagi dengan delta 1 tambah delta 2. Kalikan interval. Nah, kalau dengan histogram gampang nih tepi bawahnya. Tepi bawah itu yang mana? Tepi bawah itu yang ini. Berarti tepi bawah kelasnya adalah 64,5. Jadi 64,5-nya sudah dapat nih tepi bawahnya. Lalu delta 1 yang mana? Delta 1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Aduh, sorry. Oke, kita lanjutkan. Tunggu dulu. Ini minta promo. Jadi delta satunya berapa? Ada yang tahu delta satunya berapa? 4 gitu. Oke, delta satunya berapa tadi? 4. 4, bagus, 4. Delta 2-nya? 2. 2. Oke, sip. Udah masukin. Jadi 4 dibagi 4 tambah 2 dikali C. C-nya berarti berapa C-nya? Dari ini yang gampang aja nih, C-nya. Berapa? Nih C, boleh. 5. 5. C-nya 5. Sudah. 5, Pak. C-nya 5 kan? Berarti 64,5 ditambah 4 kali 5, 20 dibagi 6. 20 dibagi 6 kalau mau disederhanakan adalah 10/3 kan itu. 10/3 kan 3,3333 dan seterusnya. Jadi 3,33 dan seterusnya ditambah 64,5. Jadi 67,83 dan seterusnya. Yang ada 67,83. Bisa dimengerti menentukan nilai modus? Nah, kalau nilai letak, kuartil dan seterusnya, yang pertama harus kalian tentukan adalah letaknya dulu. Letak dari kuartilnya. Apa sih kuartil bawah? Kuartil bawah itu lambangnya adalah Q1. Berarti letak Q1 adalah data ke 1/4 kali N-nya yang mana? Karena dia pakai OGIP, N itu berarti yang kumulatif. Ini adalah N. Atau jumlah dari frekuensi. Itu adalah 24. Kumulatif, OGIP lebih mudah mendeteksi kumulatifnya. Jadi nggak perlu jumlah lagi, karena sudah dijumlah. Nah, berarti letaknya adalah di data ke 1/4 kali 24. Berarti data ke-6. Di mana data ke-6? Nah, karena ini kumulatif, berarti kalian harus tentukan dulu nilai-nilai frekuensi per kelasnya. Jadi frekuensi per kelasnya kalian harus tentukan dulu. Gimana caranya? Lihat aja nih. Dari 0 ke 1 berarti 1. Dari 1 ke 7 berarti 6. Dari 7 ke 13 berarti 6. Dari 13 ke 20 berarti 7. Dari 20 ke 24 berarti 7. Jadi frekuensinya adalah 1, 6, 6, 7, 4. Nah, itu frekuensinya. Dijumlah pasti 24 kan? Nah, jadi frekuensinya udah ketahuan di sini. Berarti kalau gitu data ke-6 itu ada di kelas mana? Data ke-6 ada di kelas kedua. Karena kelas pertama cuma 1 datanya. Nah, berarti ini letaknya. Jadi letak Q1 ada di kelas kedua. Ada di kelas kedua. Kalau gitu berapa tepi bawahnya? Nah, Q1 itu apa sih rumusnya? Q1 adalah tepi bawah ditambah gitu kan? 1/4 N dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi kuartilnya dikalikan C. Tepi bawah ditambah 1/4 M kurangi jumlah sebelumnya dibagi frekuensinya kali C. Yang mana tepi bawah? Tepi bawah berarti yang ini. Ini tepi bawah. Karena frekuensi kelas kedua. Kelas kedua itu batasannya antara ini. 49,5 sampai 52,5.
Jadi tepi bawahnya adalah 49,5. Oke. Lalu 1/4 N-nya tadi sudah dihitung 6. Nah, jumlah sebelumnya berapa? Cuma sendirian. Berarti ini jumlah frekuensi sebelumnya. Sendirian, berarti cuma 1. Frekuensi di kuartilnya berapa? Nah, ini frekuensi kuartilnya. Jadi frekuensi kuartilnya adalah 6. Gitu kan? Intervalnya mana? Ayo, intervalnya berapa? Sedih tuh? Pak Reli? 5. Bunga? 5 bukan, Pak? Ayo, lihat datanya. 3. 3, Pak. 3. Ya. Ya, lihat 61 ke 58. 3 kan selisihnya. 3. Berarti nilainya 49,5. 3 dibagi 6 kan bisa 1/2 ya. Berarti 5/2. 5/2 itu berapa? 2,5 ya. 2,5. Nah, berarti 2,5 tambah 49. Berarti 52. Jadi nilai kuartil bawahnya 52. Oke? Bisa dimengerti? Itu sama saja dengan kuartil kedua. Gitu ya? Nah, median sama dengan kuartil kedua. Nah, sebelum ke median saya ingin membahas ini dulu karena ini histogram. Nah, ini adalah data yang disajikan dengan poligon. Apa itu poligon? Menggunakan apa nih? Yang 21,5, 31,5 dan seterusnya? Oke, sip. Nilai tengah kelas. Jadi yang ini nilai tengah kelas. Nah, kalau ditanya rata-rata lebih gampang nih. Nah, tapi pertanyaannya bukan rata-rata, kuartil atas. Apa itu kuartil atas? Median kuartil kedua. Kuartil bawah Q1. Berarti kuartil atas adalah Q1. Q3. Kuartil bawah Q1. Median Q2. Kuartil atas Q3. Caranya sama. Pastikan letaknya dulu ya. Letak Q3. Di mana tuh letak Q3? Adalah data ke-3/4 kali N. Nah, kalau gitu N-nya berapa? Belum ada N-nya. Berarti kalian harus tentukan N-nya. Ya. Yang ini 3 nih frekuensinya. Lihat datanya. Gambarnya 3. Ini berarti 5. Ini juga ada lagi 5. Ini berarti 9. Ini juga 12. Ini 4. Ini 2. Oke, jumlah. Nah, di sini sama ya. Jadi kuartil, median, desil, persentil. Yang pertama kalian lakukan adalah tentukan letaknya dulu. Jangan langsung cari nilainya. Letaknya dulu di mana? Nah, 3/4. Nah, N-nya berapa nih? Jumlahin nih. Berapa jumlahnya? 3 tambah 5. Ini jumlah frekuensinya. Atau N-nya. Tambah 9. Tambah 12. Ada yang sudah ngitung? Tambah 5. Tambah 4. Tambah 2. Berapa tuh? 8, 17. 40, Pak. Oke, sip. 40. 40 berarti data ke 3/4 kali 40. Berarti data ke 30 ya. Nah, ke 30. Ini baru berapa nih? 8, 29 kan? Baru 29. Nah, berarti di sini. Jadi nilai kuartil ketiganya itu ada di sini. Nah, ini nilai kuartil ketiga. Jadi ini letak Q3-nya. Ada di sini. Nah, setelah tahu letaknya, baru kalian hitung. Q3 adalah tepi bawah, rumusnya sama. Ditambah, tadi apa? 3/4 ya. 3/4 N. Oke, 3/4 N. 3/4 N dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. Dibagi dengan frekuensi kuartilnya. Kalikan dengan C. Nah,
Sudah tahu jumlah sebelumnya. Yang ini jumlah sebelumnya. Jumlah frekuensi sebelumnya. Berarti tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya yang ini. Hati-hati, jangan sampai salah. Ini tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya adalah, karena ini nilai tengah, tinggal dijumlah dibagi 2 aja. 51,5 ditambah 61,5 dibagi 2. Itu nilai tengahnya. Tepi bawahnya, sorry. Berarti jumlahin. Tambah 5 aja, berarti 56,5. Lalu intervalnya berapa? Cek aja selisihnya nih. Intervalnya berapa? Jadi tepi bawahnya 56,5. Intervalnya tadi 30. Jumlah sebelumnya berarti 29. Frekuensinya berapa nih? Frekuensi kuartilnya adalah 5. Intervalnya berapa? 21,5 ke 31,5. 10 ya? Ya, jadi intervalnya 10. Berarti 56,5 ditambah 10 dibagi 2. 2 ya. Berarti 58,5. Jadi jawabannya 58,5. Oke, nilai letak sudah bisa dimengerti? Bisa ya? Menentukan nilai letak. Halo? Ya Pak, sudah Pak. Udah ya? Nah, itu menentukan nilai letak. Oke, jadi kuartil apa aja tadi nilai letak coba? Kuartil bawah. Median. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, Pak. Oke. Nah, sekarang desil. Desil ada banyak, persentil juga ada 100. Nah, saya akan contohkan desil ke 6 saja sama persentil ke 80. Oke. Desil ke 6 dulu. Desil, persentil, kuartil sama. Yang pertama adalah tentukan letaknya dulu. Oke, sekarang kalian hitung. Letak desil ke 6 berapa nih? Letak desil ke 6. Berarti data ke 6/10. Kalau desil itu per 10-an. Kalau kuartil per 4-an. Kalau persentil per 100-an. Jadi letak desil ke 6 adalah 6/10 kali N. Oh, kalau gitu N-nya berapa? N-nya cari dulu nih. Jumlahin. 19, ya. 19, 29, 35, 40. Nah, jumlahnya 40. Nah, jadi jumlahnya 40. Nah, ini sebagai N atau sebagai jumlah frekuensi. Berarti datanya adalah data ke 6/10. 6/10 dikalikan 40. Berarti data ke 24. Di manakah data ke 24? Ada di kelas berapa nih? Ayo, ada yang tahu? Data ke 24? Di kelas ke-5 ya? Ini baru 19. 4. Oke, berarti ada di sini. 4. Ini letak D6 ya. Letak D6. Berarti D6-nya rumusnya sama. D6 adalah tepi bawah ditambah 6/10 kalikan N dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi desil ke 6-nya adalah kalikan C. Nah, berarti tepi bawahnya nih berapa nih? Tepi bawah dari sini. Berarti kalau ini 55, tepi bawahnya 54,5. Tinggal dikurangi 0,5. Kalau datanya pakai tabel. Berarti 54,5 ditambah tadi sudah dihitung 24, jumlah frekuensi sebelumnya sudah dihitung 19 kan?
Frekuensi desilnya adalah 10. Frekuensi desil ke-6-nya 10. Intervalnya berapa nih? Berapa intervalnya? 5. Oke, sip. Intervalnya 5. Berarti jawabannya adalah 54,5 ditambah ini berapa nih? Ini coret aja dengan 10/2. 5 ya. 5/2. 5/2 itu 2,5. Berarti 57. Jadi desil ke-6-nya adalah 57. Oke, gimana anak-anakku? Mencari nilai letak desil ke-6. Persentil ke-80 dengan ogib negatif. Tadi ogib positif, sekarang ogib negatif. Ogib itu berarti menggunakan kumulatif. Jadi sudah ada kumulatifnya nih. Sudah ada. Ini namanya kumulatif. Jadi sudah ada. Berarti yang pertama sama. Tentukan letak persentil ke-80. Berarti data ke-80 dibagi 100 dikalikan dengan N-nya. N-nya berapa? Sudah ada. N-nya 20. Berarti ini coret. Data ke-8/10 kali 20. Berarti data ke-16. Data ke-16 di mana nih? Nah, ini udah ketahuan 16 di sini. Apakah di sini? Nah, kita cek. Ini nilainya berarti 4. Kemudian 16 ke-8, 8. 8 ke-2 berarti 6. 2 ke-0 berarti 2. Jadi frekuensinya udah kelihatan. Jadi kalau kalian mau susun frekuensinya, itu adalah kelas pertama 4, kelas kedua 8, kelas ketiga 6, kelas keempat 2. Nah, itu frekuensinya. Berarti 16 itu ada di sini. 12 ya kan? 16. Bener nggak nih? 12, 18. Nah, berarti ini letaknya. Letak persentil 80. Oh, ternyata bukan di sini kan? Ada di kelas ketiga. Hati-hati. Nah, jadi persentilnya, persentil 80 adalah tepi bawah ditambah, sama rumusnya. Berarti 80/100 kalikan N dikurangi jumlah sebelumnya dibagi dengan frekuensi persentil 80. Jangan lupa dikalikan C. Oh, berarti data yang belum ada adalah tepi bawah. Letaknya sudah dapat, tepi bawahnya nih. Tepi bawahnya berarti ada di mana? 37,5 apa 43,5? Ayo. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Berarti ini tepi bawahnya. Ini tepi bawah persentil 80. Berarti tepi bawahnya adalah 37,5. Jumlahnya sudah ditentukan 16. Jumlah sebelumnya berarti yang ini. Ini 12. Berarti jumlah sebelumnya 12. Frekuensinya yang mana? Frekuensinya berarti yang 6. Intervalnya hitung. Berapa intervalnya nih? 6. Oke sih, intervalnya 6. Nah, intervalnya 6. Berarti 37,5 ditambah 6 bagi 6 1 ya. Berarti ini 4. Oke. Tambahin deh. Jadi 41,5. Jadi persentilnya adalah 41,5. Oke? Bisa dimengerti? Sudah, Pak. Sidki mana nih? Nyaut. Saya, Pak. Nah. Sabrina nyaut. Nabila. Sudah, Pak. Tunggu dulu. 5 menit aja. Amar Jaki. Azahra nyaut. Hadir, Pak. Sopi. Ya, Pak. Ini matanya doang. Hadir, Pak. Baik. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah ikut daring.
Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keluasan berpikir. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan saya berharap kalian lebih sukses dibanding yang angkatan yang kemarin seperti harapan saya. Amin, Ya, Pak. Amin, saya amin, hanya Pak. berharap minta kerjasamanya. Kalau ada kesulitan, ketidakpahaman, kekurangpahaman, tolong berikan komentar. Saya kirim 3 video. Dua video adalah persiapan penilaian harian. Siap-siap aja, mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi. Sesuai dengan janji saya, di akhir bulan kalian boleh mensubmit, boleh mengirimkan resumenya, atau di awal September kalian boleh mengirimnya. Jadi ulangannya bisa minggu depan atau minggu depannya lagi. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.